Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi. senang sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu Pratama. Maaf. Ya, kenapa Om Parul? Siapa yang bersin-bersin? Ada yang mau lewat sebentar tadi. Ya, baik, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini kembali kami boleh sama-sama mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami semua dalam kami memuji Tuhan, kami belajar firman-Mu supaya semua Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami, menjadi kemuliaan nama. Berkati teman-teman kami yang belum bisa bergabung maupun yang akan bergabung, Tuhan juga akan tolong supaya bisa segera hadir pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Om Parul. Oke, selamat pagi. Tuhan adalah gembalaku, akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari.
kasih. Nah, terima kasih Om. Selamat pagi Tania dan Vio. Wah, barengan ya pagi ini ya, Tania dan Vio. Ya, kita akan mulai pelajaran kita pagi ini yang berjudul Aku Disertai Allah. Nih, Tante Ana mau share screen. Oke. Nah, apakah kelihatan? Kelihatan ya? Coba sekarang anak-anak kan, ini ada gambar apa aja? Gambar anak-anak lagi apa aja? Lagi pergi ke sekolah. Ya, anak-anak pergi ke sekolah, terus? Anak-anak ke gereja, Bu. Ya, anak-anak lagi berbakti di gereja, terus apa lagi? Anak-anak lagi bermain, terus? Apa lagi tuh gambarnya? Kelihatan kan gambarnya? Di mobil. Iya, lagi bepergian di mobil. Terus ada lagi ini lagi ngapain? Lagi belajar, Bu. Ya, lagi belajar bareng. Terus lagi main piknik di pantai. Terus yang terakhir main sepeda. Ya, main sepeda bareng. Oke. Nah, tadi banyak kegiatan ya yang bisa dilakukan oleh anak-anak ya, termasuk sekarang ini, sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing. Sekarang coba buka Alkitab, Keluaran 13. Buka Alkitab, Keluaran pasal yang ke-13. Sudah ketemu? Buka Keluaran 13. Pasal berapa, Bu? 13. Keluaran pasal 13. Sudah ketemu? Ayat yang ke-17 sampai 22. Sudah ketemu ya? Kita akan baca bergantian. Nanti minta tolong ayat 17 Ara, kemudian 18 Nathan, kemudian 19 Rere. 19 Rere ya. Keluaran itu di perjanjian baru apa di perjanjian lama? Di perjanjian lama yang depan. Depan, kejadian, kemudian keluaran. Kejadian. Ya, kemudian keluaran 13. Kejadian 2. Sudah ketemu Nathan 13? Keluaran 13? Keluaran. Sudah ya? Tante ulangi lagi ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ayat 17 Ara, ayat 18 Nathan, kemudian 19 Rere, 20 Gian,
Gian 20 ya. Kemudian Wang-Wang 21. Dan yang terakhir Selo 22. Ya. Nathan sudah ketemu? Sudah. Oke, Nathan nanti ayat yang 18 ya. Kita mulai dari arah. Tante baca judulnya, kemudian mulai dari arah ayat 17. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, terima kasih Rere. Suaranya kecil banget. Sampai nggak kedengeran, tapi nggak apa-apa ya. Ayat 19 tadi sudah dibaca sambil dibaca anak-anak ya. Sekarang Gian ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, sekali lagi, Selo, nggak kedengeran, Sel. Ya, terima kasih. Tante lihat Selo sudah baca, cuma suaranya mungkin nggak kedengeran. Mungkin mic-nya atau apa ya. Iya, nanti minta tolong ayah itu ya, cek ya, Selo ya. Soalnya nggak kedengeran. Ya, ini tadi kita sudah membaca bagaimana Allah menuntun bangsa apa? Siapa yang tahu? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, bangsa Israel akan menuju tanah Kanaan, dan ternyata ada dua jalan menuju tanah Kanaan, yaitu jalan yang pendek dan jalan yang panjang. Jalan yang pendek itu melalui negeri orang Filistin. Tetapi Allah menunjukkan atau menyertai melalui jalan yang panjang. Ya, tadi ayat yang 18, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Ya, jadi melalui jalan yang lain. Bukan yang jalan yang pendek, tapi melalui laut Teberau. Nah, terus tadi Allah karena perjalanannya panjang, berarti bukan cuma 1 hari, 2 hari ya, tetapi berapa tahun? 40 tahun, siang dan malam. Sedangkan kalau di padang gurun itu ada lampu nggak ya? Kalau malam gelap ya.
gelap. Kalau siang panas. Nah, ternyata Allah menyertai memakai apa? Memakai apa tadi? Yang dibaca sama Wang-Wang. Memakai nih. Apa ini? Tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Nah, gunanya untuk apa? Tadi ayat yang 18, ayat yang 21, siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka berjalan. Tuh, tiang awannya ada di depan. Menuntun mereka berjalan, biar tahu lewatnya mana. Dituntun sama Allah melalui tiang awan. Nah, kemudian dituntun juga menggunakan pada malam dalam tiang api. Untuk apa? Karena kalau malam kan gelap. Jadi biar menerangi mereka supaya bisa jalan juga, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, seperti itu ya. Wih, ngeri juga ya. Pada waktu itu coba bayangkan kalau kita jadi bangsa Israel, kalau siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Wah, keren juga ya. Nah, itu penyertaan Allah pada bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Nah, kemudian ada lagi peristiwa selanjutnya. Tadi kan Allah menuntun bukan melalui negeri orang Filistin, tetapi menuju Laut Teberau. Siapa masih ingat peristiwa Laut Teberau? Di Laut Teberau. Masih ingat nggak? Apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Peristiwa di Laut Teberau. Terbelah, Bu. Ah iya, benar. Terbelah. Yes, benar. Ini Lively atau Lovely yang jawab nih? Ya, salah satunya ya, Lively dan Lovely. Bu. Oh, Lively, oke. Ya, Laut Teberau terbelah karena bangsa Israel menuju Laut Teberau, kemudian, oh maaf, yang ini dia. Kemudian tahu kalau di belakangnya itu dikejar sama pasukan ya dari Mesir ya. Nah, terus bingung mereka. Bingung gimana caranya di depan, di kanan kiri padang gurun, kemudian di depannya Laut Teberau. Nah, akhirnya Allah menyuruh Musa melalui tongkatnya untuk membelah Laut Teberau. Nah, setelah sampai di ujungnya lagi, kemudian Musa menutup kembali melalui tongkatnya juga. Nah, atas pimpinan Allah, akhirnya tuh pasukannya yang di belakang apa ya, kocar kacir. Nah, ini contoh penyertaan Allah pada waktu bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, ternyata penyertaan Allah itu tidak berhenti pada waktu itu saja, tidak berhenti pada waktu perjanjian lama, tapi berlanjut ke perjanjian baru, bahkan sampai saat ini, ya, penyertaan Allah itu. Tadi yang pertama kita sudah lihat gambar-gambar anak-anak, apa ini aja tadi anak-anaknya ya? Ngapain aja tadi anak-anak? Ada yang berangkat ke sekolah, ada yang ke gereja, berbakti di gereja, ada yang bepergian dengan orang tuanya, ada juga yang main sepeda. Nah, itu semua contoh kegiatan yang disertai oleh Allah. Allah menyertai kita semua dalam setiap kegiatan kita. Dari kita bangun pagi sampai kita malam kembali tidur. Bahkan pada waktu tidur
Allah menyertai kita. Nah, bisa sekarang anak-anak bisa kasih contoh satu aja. Allah menyertai kita itu pada waktu apa? Allah menyertai anak-anak pada waktu apa? Siapa ya? Vio deh, Vio kasih contoh. Apa Vio? Ketika sakit. Ya benar. Ketika sakit, Allah menyertai kita. Terus apa lagi? Siapa ya yang tadi belum ya? Ya, ketika sakit. Kemudian, siapa lagi ya? Lady. Hello, Lady. Ini suara Tante putus-putus ya? Iya enggak? Kok kayaknya enggak lancar seperti biasanya ini? Sedih, Tante. Ya? Oh ya, pada waktu sedih. Ya, pada waktu sedih, Allah menyertai kita pada waktu senang, sakit, sedih, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap kehidupan kita, Allah menyertai kita. Nah, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalan dibuka di bukunya yang bagian dalam. Bagian dalam. Tante minta tolong siapa ya? Jeremy. Giorgio Jeremy, bisa minta tolong bacain ini yang bagian dalam ini. Ayat hafalan kita. Bisa, Jeremy? Jeremy kok nggak ada suaranya? Atau Tante minta tolong Desi deh, Jess? Jesse? Oh, Jesse nggak ada juga. Maaf ya, sepertinya ini jaringannya Tante yang sinyalnya kurang bagus pagi ini. Kalau begitu, siapa yang bersedia membacakan ini ayat hafalan kita hari ini? Tania atau Vio ya? Tante. Saya, Bu. Oke, gantian satu-satu. Yang pertama, Vio atau Tania dulu. Nah, kemudian nanti Lovely dan Lively, kemudian yang terakhir Dian. Oke, yuk Tania dan Vio dulu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4a. Ya, terima kasih. Kemudian Lovely dan Lively, silahkan. Sekalipun aku berjalan berserta aku. Mazmur pasal 23 ayat 4. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir Gian.